Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMA PGRI Cicurug di pelajaran informatika ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin ingin membahas mengenai jaringan komputer. Itu soalnya eh, pada zaman sekarang teknologi informasi itu udah berkembang sangat pesat. Terus jaringan komputer juga udah bukan hal yang baru lagi buat kita ya. Hampir setiap organisasi, perusahaan, terus lembaga-lembaga bahkan termasuk sekolahan kita itu mempunyai jaringan komputer untuk memperlancar arus informasi, transaksi informasi segala macam di sekolahan kita tentunya. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu jaringan komputer, internet, dimulai dari jenis-jenis jaringan sampai ke nanti kita belajar mengenai komponen perangkat keras jaringan. Nanti Bapak akan membagi ke dalam beberapa pembahasannya. Jaringan komputer, kita ke definisi dulu ya. Definisi dari jaringan komputer merupakan kelompok komputer otonom atau yang punya otonomi masing-masing di setiap komputernya yang saling berhubungan antar satu dan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat berbagi informasi, program, penggunaan perangkat keras secara bersamaan, interkoneksi sejumlah komputer ya. Jadi jaringan komputer itu gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi, telekomunikasi maksudnya. Gabungan dari teknologi ini melahirkan pengolahan data yang dapat didistribusikan mencakup database, software, aplikasi, banyak hal ya, hingga peralatan hardware secara bersama-sama. Contohnya misalkan kita bisa pakai printer bareng-bareng, satu printer untuk beberapa komputer. Nah, penggunaan komputer yang sebelumnya hanya sendiri, satu komputer satu orang, kini udah diganti dengan jaringan komputer yang saling terhubung gitu. Sistem ini disebut jaringan komputer atau komputer networking. Secara lebih sederhananya, jaringan komputer itu bisa kita ambil kesimpulan adalah dua atau lebih komputer yang dihubungkan untuk tujuan berbagi data dan sumber informasi satu sama lain. Jadi jaringan komputer ini merupakan kumpulan sejumlah terminal telekomunikasi sebenarnya yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari satu atau lebih komputer dan saling terhubung. Nah, ini definisi secara sederhananya seperti itu. Nah, latar belakang dari jaringan komputer ini yang pertama adalah kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat. Lalu yang kedua, penggabungan antara teknologi komputer sebagai pengolah data dengan teknologi komunikasi. Nah, jaringan komputer ini dibangun agar informasi atau data yang dibuat dapat sampai kepada penerima gitu. Jadi dari pengirim ke penerima
itu bisa sampai dengan tepat dan akurat. Nah, jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu juga peran dari jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasikan data antar komputer atau disebutnya klien, sehingga diperoleh satu data yang jauh lebih baik, lebih relevan. Nah, di sini ada manfaat jaringan komputer. Yang pertama itu ekonomis, yang kedua sebagai media komunikasi, sebagai akses ke informasi yang berada di tempat yang jauh, kemudian komunikasi bagi orang ke orang atau klien to klien atau peer to peer ya. Lalu manfaat yang terakhir hiburan interaktif gitu. Nah, dengan jaringan komputer kita dapat melakukan proses pengiriman data, berbagai data ya, secara cepat dan efisien. Terus juga bisa membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara, dari daerah yang jauh gitu dengan lebih mudah. Selain itu juga kan kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah di internet. Jadi banyak sekali manfaat jaringan komputer ini. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ini ada Local Area Network atau LAN. Nah, ini biasanya jarak yang bisa di cover dari LAN ini adalah 10 meter sampai 1 km, karena ini biasanya menggunakan kabel. Terus yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, rentang jaraknya ini 1 sampai 10 kilo. Nah, yang ketiga Wide Area Network atau WAN. Ini 100 sampai 1000 kilo. Ini bisa lintas kota ya. Lalu jaringan wireless, jaringan broadband. Ada juga internetworking yang biasanya lebih dari 10.000 km cakupannya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Local area network atau LAN itu merupakan jaringan internal dalam sebuah gedung atau sebuah sekolah misalkan. LAN ini seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation gitu, dalam kantor atau dalam sekolah lah gitu. Nah, dengan terhubungnya komputer-komputer pribadi itu kita bisa memakai perangkat atau hardware secara bersama-sama, misalkan kayak tadi yang Bapak sebutin printer, atau kita bisa menyimpan di data yang bareng-bareng gitu dan bisa saling bertukar informasi. Nah, ukuran LAN ini mempunyai keterbatasan ya, karena LAN ini didesain untuk jangkauan yang rendah ya, yang misalkan antar gedung, antar komputer ke komputer gitu. Nah, secara bandwidth, teknologi transmisi dari LAN ini biasanya mempunyai kecepatan sampai 1 sampai 100 Mbps gitu. Nah, ini untuk LAN. Kemudian ada Metropolitan Area Network atau MAN. Ini sama seperti LAN, cuman ukuran atau jangkauannya jauh
lebih besar. Nah, jaringan MAN ini apa ya namanya, bisa dibilang jaringan LAN dengan area yang jauh lebih luas dan biasanya menggunakan teknologi yang sama yang dipakai sama LAN. MAN ini dapat mencakup kantor-kantor, perusahaan-perusahaan yang atau sekolah-sekolah atau organisasi yang lainnya yang letak jaraknya itu bisa 10 sampai 50 km atau lebih, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, biasanya untuk pihak-pihak swasta dan juga umum juga bisa ya. Nah, MAN ini mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan misalkan kayak TV kabel, kemudian masih banyak pemanfaatan dari Metropolitan Area Network gitu. Lalu ada yang namanya Wide Area Network atau WAN, WAN ya, Wide Area Network. Gitu. Jaringan WAN ini atau WAN ini jangkauannya mencakup daerah geografis yang jauh lebih luas lagi daripada MAN sama LAN gitu. Nah, sering sekali mencakup sebuah negara atau bahkan benua, gitu ya. Jadi kayak Indonesia punya WAN-nya nggak? Punya. Indonesia kalau kita berhubungan misalkan dari Sukabumi ke Jakarta, dari Sukabumi ke Bandung, ini bisa pakai Wide Area Network tuh. Nah, WAN ini terdiri dari kumpulan device yang bisa menjalankan aplikasi dari pemakainya. Kalau kalian lihat di layar ini kan lingkungannya jangkauannya ya bisa benua atau negara, kemudian host dihubungkan dengan sebuah subnet. Nah, nanti kita bahas subnet itu apa. Nah, tugas subnet ini sebagai pembawa pesan dari satu host ke host yang lain, dari satu titik ke titik yang lain gitu. Nah, komponen subnet itu biasanya kabel transmisi dan juga elemen switching. Nah, ini ada internetworking. Apa itu internetworking? Kita bahas dulu ya. Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi. Itu sebenarnya intinya internetworking. Terinterkoneksi. Bentuk internet yang umum adalah kumpulan dari LAN yang dihubungkan oleh WAN. Nah, jadi yang menggabungkan LAN, WAN dan teman-temannya gitu. Nah, orang yang terhubung ke jaringan interkoneksi sering bertujuan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang dihubungkan dengan jaringan yang sama. Kumpulan jaringan yang yang saling terkoneksi inilah yang disebut dengan internet. Nah, komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang cuman pakai kabel. Jadi ini cakupannya jauh lebih umum, jauh lebih luas. Gitu, karena jaringan biasanya ini kan tanpa kabel ya. Jadi mobile. Nah, jaringan tanpa kabel ini lebih leluasa untuk melakukan aktivitas komunikasi. Nah, barusan kan Bapak bilang ada jaringan tanpa kabel, ada wireless yang menjadi salah satu bagian dari interkoneksi. Nah, apa itu wireless? Nah, jaringan wireless atau tanpa kabel merupakan jaringan yang menggunakan gelombang radio itu untuk maintenance saluran komunikasi antar komputer. Nah, jadi udah nggak pakai kabel ya kalau
jaringan wireless atau tanpa kabel ini adalah teknologi alternatif sebenarnya yang lebih modern untuk menggantikan jaringan yang menggunakan kabel tembaga ataupun kabel koaksial antar device di jaringan. Nah, jadi kalau yang masih lingkupnya LAN, yang masih lingkupnya kecil, itu kan biasa kalau kita lihat di sekolah kan suka ada kabel tuh, kabel panjang itu sebagai kabel jaringan LAN. Nah, kalau wireless ini kita udah nggak pakai kabel-kabelan lagi, tapi menggunakan jaringan gelombang radio. Nah, manfaatnya ini portable. Nah, manfaatnya banyak ya. Itu untuk kantor, untuk apalagi masa-masa pandemi kayak gini kan sekarang kita suka ada dengar istilah work from home atau sekolah daring. Nah, ini kan kita semua memanfaatkan jaringan-jaringan yang wireless tanpa kabel. Jaringan wireless ini memiliki keuntungan dan kelemahan tentunya ya. Keuntungannya yaitu dapat digunakan pada teknologi mobile dan menghilangkan menghilangkan kemungkinan kita untuk menggunakan kabel. Gitu. Jadi benar-benar pure, kita nggak pakai kabelnya. Nah, ada juga kelemahannya, yaitu gelombang radio yang digunakan yang kita pakai sebagai pengganti kabel itu bisa aja terintervensi atau terganggu akibat cuaca misalkan, atau gelombang radio lainnya yang frekuensinya sama gitu, atau terhalang dinding gedung gitu. Jadi ada juga kelemahannya. Ya, wireless ini sangat populer dalam penggunaannya. Pada penggunaan rumahan dan juga sekolah itu banyak sekali ya. Nah, jaringan wireless ini terus berkembang, lalu device jaringan lokalnya juga bisa kita nikmatin sekarang, kayak misalkan wifi, WLAN gitu. Di rumah kan kita suka pakai wifi nih kadang-kadang. Nah, itu juga salah satu penggunaan dari jaringan wireless. Nah, client to server ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, apa itu kelebihan jaringan client to server? Yang pertama, mendukung kemampuan jaringan yang lebih baik. Tuh, kemudian yang kedua, kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar. Administrasi maksudnya adalah bagaimana proses kita masuk ke jaringan tersebut. Gitu. Lalu manajemen jaringannya terpusat, kemudian yang terakhir semua data dapat disimpan dan dibuat cadangannya secara terpusat di satu lokasi. Nah, itu salah satu kelebihan jaringan client to server. Lalu kekurangannya apa? Nah, kekurangannya yang pertama ini membutuhkan administrator jaringan yang mumpuni tentunya, yang profesional. Lalu membutuhkan perangkat dengan performa yang tinggi untuk dijadikan sebagai komputer server gitu. Kemudian membutuhkan software tools operasional untuk mempermudah manajemen jaringan. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang ya, kita butuh aplikasi client to server itu. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah anggaran untuk manajemen jaringan itu lebih besar. Jadi ada biaya pemeliharaan. Gitu. Lalu kalau servernya down atau rusak atau mati, semua data dan resources di server itu nggak bisa diakses karena semua informasi data yang kita butuhkan itu adanya di server. Itu. Nah, ini jenis jaringan yang selanjutnya adalah dari tipe jaringan yang selanjutnya adalah peer to peer.
ya. Peer itu artinya rekan sekerjaan, ya. Itu adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer. Ini ini model ya, model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer. Nah, setiap komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi gitu. Nah, bahkan untuk membuat jaringan peer-to-peer dengan dua komputer itu kita nggak perlu menggunakan hub atau switch ya, cukup menggunakan satu kabel aja itu udah bisa itu kalau kita pakai kabel. Nah, dalam jaringan ini yang diutamakan adalah sharing resource dan service-nya, seperti penggunaan program, data, atau hardware secara bersama-sama. Misalkan printer, kita pakai printer bareng-bareng. Jaringan peer-to-peer ini juga sering disebut dengan work group. Nah, kalau kalian punya punya komputer di rumah, buka settingan itu biasanya suka ada settingan work group. Nah, arti work group ini mempunyai arti yang kolaborasi tanpa ada pusat kontrol. Jadi satu komputer ke komputer lain itu bisa langsung terkoneksi tanpa perlu ada server lah ya. Nah, peer-to-peer ini dapat dibangun hanya dengan sistem operasi yang terinstal di dalam komputer aja gitu. Jadi nggak perlu lagi ada server yang diinstal program, nggak perlu lagi ada penghubung ya. Jadi yang cukup menginstal program kita sama program misalkan teman yang mau kita lakukan peer gitu. Nah, semua komputer ini dapat berfungsi sebagai klien dan juga sebagai server secara bersama-sama gitu. Nah, pengguna komputer atau setiap komputer lah ya, itu bertanggung jawab terhadap administrasi research komputer seperti membuat nama user, menentukan data yang akan di-share, dan menandai izin akses sebagai apa yang di-share gitu. Nah, setiap user atau setiap komputer itu bertanggung jawab masing-masing gitu. Sistem jaringan ini dapat digunakan di rumah, di kantor, lalu pemakai komputer yang memiliki sebuah komputer lama dan komputer baru juga nggak bisa intinya bisa terhubung lah, pakai komputer apapun, pakai tipe apapun, nggak perlu server, itu kita bisa saling terhubung kalau pakai tipe yang peer-to-peer. Nah, tipe peer-to-peer ini memiliki kelebihan. Nah, yang pertama, penerapannya murah dan mudah gitu. Jadi nggak perlu server, nggak perlu administrator gitu. Ya, lalu tidak memerlukan software administrasi jaringan. Jadi nggak perlu karena nggak perlu server. Jadi nggak perlu software untuk administrator juga gitu. Tidak membutuhkan administrator tentunya gitu. Nah, itu kelebihannya. Jadi sangat mudah ya, kita tinggal terkoneksi dengan komputer yang lain. Lalu ada juga kekurangannya gitu. Kekurangan jaringan peer-to-peer yang pertama itu tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar gitu. Karena apa? Karena administrasi jaringannya itu nggak akan terkontrol. Jadi ini pure ya, nggak bisa dipakai untuk jaringan yang besar gitu. Lalu kekurangan kedua dari sistem peer-to-peer ini adalah setiap user harus dilatih untuk menjalankan fungsi administratif gitu, agar dapat mengamankan komputernya masing-masing. Jadi
karena tidak ada server, jadi setiap komputer itu bertindak sebagai klien dan juga sebagai servernya sendiri, sebagai administratifnya sendiri. Jadi setiap orang itu harus punya kemampuan masing-masing, itu harus dilatih. Lalu kekurangan yang ketiga, tingkat keamanannya rendah. Karena tadi setiap klien ke klien lain itu bisa punya akses, punya hak yang sama. Nah, semakin banyak data yang di-share, yang dibagikan ke peer-to-peer yang lainnya, itu akan mempengaruhi kinerja komputer, gitu. Karena akan menambah berat lah, menambah load, menambah data dari masing-masing masing-masing klien. Nah, itu kekurangan dari peer-to-peer. Nah, itu siswa-siswi anak-anak SMA PGRI Cicurug, sedikit materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, bisa dirangkum. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih ingin memperdalam materinya, itu nanti boleh hubungi Bapak ya. Itu mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Terima kasih dan tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.